Alhamdulillah. Terima kasih, demikianlah hadirin. Tapi juga judulnya sudah jelas ya. Jadi biasa saja Bu kalau beda pendapat. Nah, tekniknya bagaimana? Ya, kita sudah yakin. Coba surat Al-Hujurat ayat 13 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw untha. Gitu ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Jadi Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya saling ta'aruf, saling kenal mengenal. Jadi maunya Allah dibuat beragam. Kalau Allah mau bikin saja satu aja di dunia ini Islam semua beres. Tapi Allah mengizinkan terjadinya perbedaan sebagai ladang amal, ladang dakwah bagi kita. Udah, bagaimana nih perbedaan di antara umat Islam? Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Bagaimana caranya menyikapi perbedaan? Pertama nih, bagi orang awam seperti kita, kalau lihat perbedaan seperti itu, yang pertama adalah jangan banyak komentar. Udah tidak tahu banyak komentar, kita jadi sumber masalah nanti. Yang kedua, kalau ada perbedaan pendapat dalam furu seperti ini adalah belajar. Kenapa ini kunut, kenapa ini tidak kunut, kenapa perbedaan ini bismillahnya keras, yang satu tidak terdengar bismillahnya. Belajar, karena tanpa ilmu tidak bisa kita ini menyelesaikan masalah. Udah gak apa-apa, yang lain jangan banyak komentar. Bapak dan teman-teman beda usia ya kan. Satu apa tadi, kalau ada perbedaan pendapat dalam masalah furu agama, kalau awam itu diam. Kemudian belajar, jadi ngerti kita tuh perbedaan ini apa yang menyebabkan berbeda. Yang ketiga, pilih yang paling diyakini. Yang keempat, hormati pilihan yang lain, karena orang juga berhak memilih, betul tidak? Dan yang menilai adalah Allah. Jangan merasa paling benar. Misalkan kita sholat, ya imamnya nggak kedengar basmalahnya, wah surah, benar nih bahasa. Yang sholat itu khusyuk, kita yang tidak khusyuk ya. Janganlah bertengkar masalah furu. Kalaupun tidak sependapat, ya sampaikan pendapat kita tanpa menghina yang lain. Karena kita tidak tahu kehusuan orang, kita tidak tahu, maaf ya, kita tidak tahu nih derajat di sisi Allah yang ada di hadapan kita. Mungkin ada yang lebih berbakti ke orang tuanya daripada kita. Mungkin ada yang sedekahnya luar biasa dan kita tidak tahu. Mungkin ada yang tiap penghujung malam bersimbah air mata taubat. Mungkin ada yang berjuang luar biasa mencari nafkah dan susah dan habis dosanya itu. Mungkin ada yang anaknya tidak nurut sehingga gugur dosa ibu, gugur dosa bapak karena berjuang keras agar anaknya jadi anak yang soleh. Kita tidak tahu. Mungkin ada pemimpin yang betul-betul berjuang untuk memimpin dengan adil. Kita tidak tahu. Makanya jangan gampang menilai rendah seseorang hanya karena perbedaan. Setuju Adin? Jangan suka menghakimi orang karena kita tidak tahu. Cara Allah menilai itu beda dengan cara kita menilai. Kita nggak tahu apa-apa. Nah udah, jadi kalau beda pendapat nggak usah berantem ya. Pasti ada perbedaan pendapat. Boleh nggak berdebat, kan ada hadisnya. Aku jamin rumah di pinggiran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Jadi ibu, suami istri di rumah nggak usah bertengkar. Kalau mau bertukar pikiran. Gimana kalau udah marah, diam yang lainnya. Jadi kalau istri ngambek, bapak yang tenang.
Kalau dua-duanya ngambek, siapa yang dengar? Dua-duanya teriak, padahal dekat, berarti kurang pendengaran. Dua-duanya ngomong, dan siapa yang dengar? Tetangga. Udahlah diri. Walaupun kita benar, tapi kalau suasananya emosional, gak ada gunanya kita sampaikan. Karena orang yang emosional tidak sedang ingin cari kebenaran, tapi ingin cari kemenangan dengan pembenaran. Udah diam aja dulu. Kenapa kita diam? Pengecut dong? Bukan. Justru kita diam untuk meredakan amarah. Kalau udah reda baru bicara tentang kebenaran. Ya, jelas Bu? Apa? Relax saja. Pasti ada beda pendapat suami dengan istri, itu pasti itu. Orang tua dengan anak gak mungkin sama pendapatnya, umurnya aja beda ya kan. Tuh, seperti barusan naik ke tiang itu wajar. Coba kalau ibunya naik ke tiang, jadi salah ya kan? Lalu dengan orang tua yang sudah sepuh ada beda pendapat, itu wajar. Orang tua sudah makin sepuh ya, makin sensitif, tidak boleh kita langsung ini kok tua-tua jadi cepat marah begini. Oh, kita tidak tahu bagaimana rasanya badan mulai sakit-sakitan, kemudian menginginkan anak ada di rumah, itu sudah beda berpikirnya. Belajar mikir dari posisi orang lain, jangan hanya mikir dari posisi kita saja ya. Setuju hadirin sekalian? Cari persamaan sebelum membahas perbedaan. Gimana kalau NU Muhammadiyah versi sama atau tidak? Sama atau tidak? Tidak. Jawab, sama atau tidak? Sama-sama umat Islam. Kunut dengan tidak kunut sama atau tidak? Beda. Satu kunut, satu tidak kunut, tapi sama-sama sholat. Nggak usah berantem. Coba orang Islam dengan orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha sama atau tidak? Tidak. Karena umat. Sama atau tidak? Beda agamanya, tapi sama-sama manusia, sama-sama ingin bahagia, sama-sama tidak mau disakitin, sama-sama ingin sehat. Bicara dulu yang samanya. Kita nggak bisa maksa dan tidak boleh maksa orang lain. La ikraha fid din. Jangan maksa tuh. Udah. Gimana kalau ada orang non-Islam? Orang non-Islam tuh makhluk ciptaan Allah juga, dititipkan ke kita supaya kita kasih contoh bagaimana indahnya seorang muslim. Kemudian kita juga menyampaikan dengan cara yang hikmah tentang indahnya Islam. Kemudian kita doakan supaya dapat hidayah. Udah, kita gak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Benar? Jangan sampai orang non-Islam lihat Islam loh kok kayak gini, judes, horor. Padahal dari mana mereka tahu Islam kalau tidak pernah melihat indahnya pribadi orang Islam? Mikir. Ini masa kelilingnya Islam. Kalau kami di Perth itu Pak, di Australia minoritas. Jadi bagaimana? Ya kita harus berakhlak terbaik supaya mereka tahu seorang muslim itu bagaimana. Untung kita ditakdirkan hidayah. Kalau enggak kita yang lahir seperti mereka, betul? Nah, dua. Nih bahan bangunan ini, bahan bangunannya beda-beda. Kenapa bisa jadi begini? Karena semua bahan bangunan ini menempatkan diri pada tempatnya. Adil. Ya kita harus tahu diri, sadar diri Pak. Misalkan bahan bangunan ini pernah ada nih Pak, nggak di sini, tapi nggak jadi bangunan. Di mana? Di toko besi, toko bahan bangunan. Kenapa nggak jadi bangunan? Karena tiap bahan bangunan menonjolkan diri, ya kan? Kalau di sini tidak menonjolkan diri semuanya.
batu dia ridho di bawah. Toilet ada kloset ya, dia enggak di sini ya kan. Coba kalau kata kloset saya nggak mau di sana, saya pengen deket imam, nggak bisa. Kloset itu baru kepake kalau di toilet, Pak. Kenapa kloset nggak kepake di toko? Nggak bisa. Dia menonjolkan diri ya. Nggak ada yang mau nyoba kloset di toko ya kan? Jadi kalau kita mau akur, tempatkan diri pada tempatnya dan lakukan dengan ikhlas kayak jantung. Dia tidak lambai, dia lakukan yang terbaik, tidak menonjolkan diri. Yang suka menonjolkan diri tidak pada tempatnya tuh ambeien, bisul, jerawat, nggak ada yang enak, benar? Makanya lakukan yang terbaik, sing ikhlas pada posisi kita akan akur. Di rumah sebagai anak, jadi anak, jangan mentang-mentang di kantor jadi atasan, kuliahnya tinggi, S2, S3, kemudian ke orang tua jadi menganggap remeh, dia tidak akan pernah bisa akur. Walaupun di kantor punya jabatan tinggi, di rumah anak, jadilah anak terbaik. Ibu punya gaji besar, kalau ke suami, ibu teh atasan atau istri suami? Hah? Istri, jadi istri. Walaupun di kantor misalkan ibu punya jabatan, punya kedudukan, punya gaji yang lebih besar, tapi kalau pulang ke rumah suaminya jadi bawahan, ini pasti di rumah itu tidak akan nyaman. Udah begitu. Udah jangan keseringan motret lah, wajahnya ini juga. Belum tentu di-upgrade lagi ada. Tempatkan diri pada tempatnya, ya. Misal nih ya, istri pejabat, yang jadi pejabat istrinya atau suaminya? Ini suaminya jadi komandan, istrinya tuh harus menyadari bahwa dirinya tuh bukan tentara, bukan prajurit, ya. Jangan sampai lebih galak dari suaminya. Padahal daftar enggak, seleksi enggak, latihan enggak. Kenapa suami kolonel, suami istri jadi brigjen? Nah ini yang bikin masalah itu, tidak menempatkan diri pada tempatnya. Misal ya Pak ya, di mana kita sebagai pejabat atau apa, suatu saat datang ke sebuah tempat yang mengharuskan dia jadi rakyat biasa, diperiksa biasa aja, nggak usah merasa pejabat terus. Kalaupun sudah pensiun ya sudah, karena kan pernah ada di airport tuh Pak, marah ibu ini karena diperiksa, padahal suaminya sudah pensiun dan dia juga hanya istri pensiunan, tapi diperiksa dia masih merasa zaman pejabat suaminya dulu, galak, marah, ini memalukan. Jangan, biasa aja hadirin ya. Jadi lakukan aja yang terbaik, gak usah sibuk menonjolkan diri, insya Allah akan akur. Pak, Bapak kerja keras itu emang kewajibannya begitu, gak usah. Istriku ini saya nih, jerih payah saya ngebanting-banting kulang, malas-malas keringat. Saya yang capek beli rumah ini, saya yang capek, gak usah diomongin karena emang itu kerjaan Bapak. Ibu juga, ini Ibu Muna, ini Ibu Muna. Kata anak, kenapa Ibu jadi lupa ya? Ibu yang hamil, Ibu yang melahirkan kalian, Ibu yang menyusui. Nah anak gak pesen keluar dari Ibu ya, gak boleh diceritain. Emang udah begitu kewajiban kita. Jadi makin menuntut orang lain tahu, makin menuntut orang lain menghargai, makin menuntut orang lain membalas budi, itu kayak ambeien, menonjolkan diri, nggak akan pernah enak, nggak akur. Halo? Udah ngebangun ini, nggak kepilih jadi anggota DKM, ya udah, emang harus DKM seumur hidup. Suatu saat DKM udah nggak ada masalah, kan kita ngebangun ini karena Allah.
bukan karena ingin ditulis jadi anggota atau ketua DKM, betul tidak? Kita ternyata nggak ditulis di sana, ya nggak ada masalah, di sisi Allah tertulis semua. Orang berantem tuh karena sibuk dengan penilaian makhluk, sibuk dengan mencari kedudukan di sisi makhluk, itu yang bikin bertengkar. Tapi kalau kita ingin lillahi ta'ala di rumah, ya udah lempeng aja. Setuju hadirin? Lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Enak kayak gitu. Lakukan yang terbaik, lupakan. Allah tahu tidak yang kita lakukan? Tahu. Jawab. Tahu. Allah melihat yang kita lakukan. Apakah setiap perbuatan kita ada balasannya? Mungkinkah kelupaan Allah membalas? Jawab. Mungkinkah meleset balasannya? Ketukar? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi? Mungkinkah ada yang bisa mencegah? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ingat baik-baik itu. Orang gak ada yang tahu, gak apa-apa, Allah tahu. Orang gak ada yang berterima kasih, gak ada masalah. Allah pasti memberikan pahala bagi kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Nih ya, harus diingatkan. Aslinya ketika kita berbuat baik itu yang paling untung siapa? Orang lain atau kita? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asaqtum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik buat dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jelek, ya itu yang balik ke kita sendiri. Jadi ketika kita sedekah, yang paling untung itu adalah kita kalau ikhlas. Tapi kalau kita ngarap-ngarap orang lain berterima kasih, menghargai, ngarap-ngarap viral, ya nggak dapat pahalanya. Udah, nggak usah nunggu orang terima kasih, nggak usah nunggu orang balas budi, menghargai, nggak usah, karena waktu kita berbuat baik, yang paling untung kita. Jelas hadirin? Jadi gimana kalau kita udah berbuat baik, tapi orang nggak berterima kasih, bagaimana? Jawab. Nggak apa-apa. Kita udah berbuat baik, ternyata dia tidak menghargai kebaikan kita, gimana? Jawab. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sama sekali. Kita udah berbuat baik, dia tidak balas budi, gimana? Kasihan si budi pakai dibalas, udah nggak ada masalah ya. Itu salah satu kunci kalau kita ingin menikmati kebersamaan kita, ya. Jadi jangan sok merasa paling berjasa, jangan merasa paling penting, karena sebetulnya kita berbuat, kita yang untung. Walaupun orang tidak tahu, tidak ada masalah. Gak akan sakit hati loh Pak. Orang sakit hati itu banyak berharap dari makhluk. Bu, kalau ibu dandan gak usah nanya, Pak gimana saya cakep enggak, itu bukan masalah baru ya. Kata suami itu, ya lumayan, jadi sakit hati. Ibu udah dandan disana kesemak kan kurang enak. Lakukan yang terbaik, ya. Lakukan seperti jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Seperti akar pohon itu Pak, rindang, berbuah, berbunga, tentu itu jasa akar syariatnya loh Pak, ya kan? Tapi akar jangan menonjolkan diri. Atau seperti gula, katanya gula, teh manis itu sebetulnya karena gula loh Pak, nggak disebut teh gula, ya kan? Martabak manis itu juga karena gula, nggak disebut. Giliran martabak telur disebut telurnya. Nah, tapi giliran penyakit gula disebut gulanya. Ini jadi emosi loh, nggak jadi asin, manis tetap. Seperti matahari hanya memberi, tak harap kembali. Pokoknya kuncinya gitulah ya. Kalau kita ingin menikmati hidup ini, jangan ngarep apa-apa dari makhluk. Bahkan ini ya, sahabat Nabi itu naik ke
kendaraan, naik kudanya, kemudian jatuh itu cambuknya, itu nggak nyuruh tuh, turun sendiri, diambil sendiri, saking tidak mau berharap dari orang lain sepanjang beliau masih sanggup melakukan. Mikir semuanya kan, kita kerjanya mulu, dikit-dikit mulu. Apalagi lihat anak-anaknya itu, anak-anak lewat rugi kalau nggak disuruh. Ambilkan piring. 3, nggak apa-apa ceramahnya begini aja sih. Nggak apa-apa lah ya, saya lagi pengen ceramah ini ya. Suka sedih kalau kita di rumah nggak akur, di masjid nggak akur. Sampai ada nih Pak di sebuah negara itu Pak, aduh astagfirullahaladzim, di masjid itu nggak akur Pak, sampai ditangkap, dia saling melaporkan, ditangkap, dipenjara itu. Kata polisinya di luar negeri, ini gimana umat Islam ini saling melaporkan, memalukan, ya kan? Kita ke masjid itu Pak, ke sholat ini, kenapa kita suruh sholat berjamaah? Bukan cuma datang sholat pulang, ya pasti lebih dari itu. Rasulullah tuh dengan para sahabat datang, habis sholat ada silaturahim, ada ngobrol, ada tukar pikiran, ada suatu saat cari ilmu. Jadi jangan sholat, pulang, salaman, kenalan lah, ya. Jumatan duduk, diam aja kayak gitu. 1 jam nggak kenalan sama sebelahnya, malah ketika sejadahnya kedudukin, gitu. Indahnya bersaudara, ya. Dan jangan merasa paling penting, jangan merasa paling berjasa, jangan merasa lebih dari yang lain. Lakukan aja yang terbaik dan lupakan. 3, nih belajar dari bangunan ini. Coba, kenapa suami istri bertengkar? Karena lebih sibuk merasa dirinya yang berjasa. Saya tuh capek, Bu. Bapak mah belum pernah hamil. Gitu. Makin banyak mengingat jasa diri sendiri, makin cenderung bertengkar. 3, lihat. Ini bahan bangunan ini ya. Ternyata bangunan ini bisa bagus, kokoh, kuat. Selain tidak sibuk menonjolkan diri adalah tidak meremehkan bahan-bahan bangunan yang kecil-kecil. Ini ada paku nih, nggak ada paku ini jatuh nih. Ini juga karena paku, benar? Ada pasir. Yang ketiga, makanya jangan suka meremehkan orang lain. Penting nih Pak, kita penting semuanya. Nih saya bisa begini nih Pak, ini jasa banyak orang, jasa guru SD, makanya saya bisa ngomong karena diajarin huruf kata-kata yang bagus. Ini jasa tukang jahit, jasa tukang cukur, kalau nggak dicukur saya repot, benar? Seperti polisi itu gagal karena dicukur, coba nggak dicukur, mungkin nggak ada wibawa polisi lalu. Jasa banyak orang. Ini masjid ini karena jasa banyak orang. Jasa yang bersih-bersihin, jasa yang jaga keamanan, jasa parkir. Maka penting sekali bagi kita jangan menganggap remeh orang lain. Kita tidak tahu derajat setiap orang di sisi Allah. Betul? Nih kalau di kantor, kantor bersih penting tidak? Kantor bersih penting tidak? Kalau begitu petugas kebersihan penting tidak? Kalau begitu petugas kebersihan orang penting dong. Iya kan? Nah katanya tadi penting. Makanya ketemu dengan petugas kebersihan seperti ketemu orang penting, baru bisa akur. Kalau di kantor ketemu atasan, wah apa kabar Pak? Ketemu cleaning service, mau saya kerjain itu menjilat namanya, nggak akan disukai. Kalau mau hormat ke tiap orang. Pak, Rasulullah SAW itu kalau berjumpa dengan seseorang, orang itu langsung hatinya sama bagaimana hatinya akan mengatakan saya ini orang yang paling disukai Rasul. Pikirannya begitu. Kenapa? Karena Rasulullah setiap jumpa dengan orang lain itu beliau itu memberikan perhatian penuh. Raut mukanya
pikirannya, posturnya menghadap ke orang tersebut. Disimak dengan baik. Kalau dia cerita yang lucu, Rasul ikut senyum. Kalau cerita yang sedih, Rasul ikut prihatin. Kalau cerita yang mengagumkan, Rasul ikut takjub. Jadi walaupun ketemunya sebentar, dan kalau tamunya pergi, itu ditunggu sampai berbalik tamunya pergi. Kalau ketemu, Rasul yang menyapa duluan, mengasongkan tangan duluan, jubahnya dibuka untuk alas. Jadi setiap orang itu jadi spesial. Itu orang tawadu seperti itu, dan tidak membeda-bedakan. Ayo nggak usah petentang ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, tahukah engkau tawadu? Tawadu itu engkau keluar dari kediamanmu dan melihat seorang muslim, di hatimu merasa, oh orang ini lebih mulia daripada saya. Di sini banyak yang muda-muda tuh, itu banyak agim juga nih kelihatannya. Ada Profesor Pandia, rumah Tafiz. Lihat anak-anak muda ini, Bu, Pak, jangan meremehkan. Mereka dosanya lebih sedikit dari kita. Betul tidak? Berapa tahun hidupnya bikin dosa, kita udah bangkotan kayak gini. Sehari berapa kali kita melakukan dosa, mereka baru sebentar hidupnya. Jadi kalau lihat anak-anak muda, wah ini dosanya lebih sedikit dari saya. Nah kalau kita lihat yang tua-tua, ini dia nih tua-tua, berarti lebih banyak amalnya dari saya gitu. Jangan ini yang tua luar biasa nih, banyak dosa kan dosa ya. Lebih banyak amalnya. Satu dosa itu dicatat satu kebaikan itu 10, bahkan lebih kali lipat. Jadi kalau lihat yang sudah senior, oh, sholatnya lebih banyak dari saya, sujudnya lebih banyak dari saya, nolong orangnya lebih banyak. Jadi maunya hormat aja. Lihat orang yang bikin kesalahan, jangan-jangan ini kesalahan yang mengantarkan kepada taubat nasuha. Berapa banyak orang yang gara-gara salah kemudian tobat dan jadi bagus, betul? Kita nggak bisa sembarang memvonis karena kita tidak tahu akhirnya seperti apa. Dengar itu yang dihukum mati itu, yang dulunya penjahat narkoba, tapi menjelang akhir hayatnya sebelum divonis itu luar biasa itu sholatnya, ngajinya. Sampai ada seorang jaksa yang mengikuti acara tembak hukuman mati itu harum katanya semerbak. Ini saya lihat di video dan alhamdulillah saya pernah ketemu keluarganya juga mengatakan berubah. Ada juga ibu-ibu yang ditangkap karena satu kasus di penjara, hafal Quran di penjara. Ayo, kenapa ibu-ibu ini belum hafal? Karena belum jangan gitu dong Pak. Masa belum masuk penjara? Karena belum menghafal. Ini dengki itu ibu-ibu penjara. Ya yang salah katanya karena ngejebak dengan pertanyaannya. Kita tidak tahu. Dan kita juga kan baru-baru ini aja benernya ya kan. Coba kalau reuni, loh, kamu berubah tuh gitu, udah meninggalkan dunia hitam, maksudnya ada berubah hadirin. Iya kan? Kita juga gudangnya kesalahan, karena ditutupin Allah aja kita dihormati orang. Kenapa kalau ngelihat orang punya salah kita menghina, merendahkan, padahal kita juga gudangnya kesalahan. Dan boleh jadi kita juga lebih ngaco. Sudahlah, kalau lihat orang salah kita berhusnudzon kepada Allah, orang ini akan jadi baik ke depannya. Kita tidak tahu akhir hayat setiap orang, sebagaimana kita juga tidak tahu akhir hayat kita. Merendahkan orang lain tidak menyelesaikan apa-apa loh Pak. Coba lihat nih ya, maaf ya, saya mohon maaf ya, jangan diviralin nih, salah nanti. Coba ditunjuk ini enak tidak? Bandingkan dengan jempol, enak mana? Tahu dari mana? Emang udah pernah ngomong saya. Bandingkan dengan tangan terbuka, mana yang lebih enak?
Kenapa ini ada rasanya? Kenapa ini ada rasanya? Kenapa ini ada rasanya? Kenapa ini nggak enak? Karena ketika ngeluarin telunjuk ini, Pak, saya mohon maaf ya, telunjuk ke wajah orang itu cenderung orang itu dianggap lebih rendah oleh kita. Makanya orang itu nggak enak karena dia lagi direndahkan. Apa buktinya? Buktinya telunjuk ini tidak keluar kepada orang yang lebih kita hormati. Coba yang belum menikah nanti tes aja ketika melamar ya, mertua, calon mertua, tolong nikahkan anaknya sama saya ya. Kita lihat hasilnya seperti apa nanti. Atau nih datang nih ya nanti ke wali kota tolong ya. Bereskan urusan saya ya, nggak beres ya. Ini biasanya tunjuk ini kepada yang lebih dianggap lebih rendah, sehingga kita nggak enak kalau lagi ditunjuk itu. Kenapa ini enak? Karena di Indonesia ini, di Jawa terutama ini dianggap penghormatan. Kenapa ini paling enak? Karena Rasulullah menunjuknya seperti ini. Ibu-ibu yang baik, silakan sepulang dari pengajian ini di sana disediakan anggur, apel, juga es krim. Silakan ambil masing-masing 1 kilo, 2 kilo bebas ya. Ya namanya juga ngarang bebas namanya. Dan khusus bagi bapak-bapak yang hadir ini tolong segera dilunasi cicilannya. Tetap enak pakai. Nah, begitulah hadirin. Jadi mari kita tidak merendahkan siapapun. Itu ada yang jualan berat sekali. Tahu jualan di Sunda namanya jublek. Di sini apa ya? Ulekan yang besar-besar itu kan. Ulekan batu. Sekalan. Luar biasa itu kan di berat. Coba dia bawa ulekan itu 2 depan belakang. Kita perlu 1. Belinya 1 atau 2? Kalau beli 1 zolim dong Pak. Itu sebenarnya ini gak seimbang kan? Ditaruh di belakang terentang, ditaruh di depan tengkurap. Isi batu. Belilah dua-duanya, sedekahkan yang 1 kado pernikahan. Nah, Bu, Pak, itu selama kerja keras seperti itu, boleh jadi itu derajatnya naik terus di sisi Allah. Karena bagi seorang muslim mayusibul muslima, tidaklah menimpa kepada seorang muslim min nasobin, capek, lelah ya, aduh badannya sampai letih, wala wasobin, sakit, segala macam jenis penyakit, wala hammin, cemas dengan gimana nanti, wala husnin, sedih, wala anan, yaitu gangguan-gangguan, ada yang menghina, memfitnah, macam-macam, wala ghammin, kesusahan-susahan, nyari nafkah susah, nyari kerja susah, kemudian hidupnya susah, hatta syaukati yusyakuha, bahkan tertusuk duri sekalipun, illa kafarallahu biha min khotoya, kecuali Allah menghapuskan dosa-dosa. Tuh hadis lain seperti gugurnya daun-daun. Jadi jangan-jangan ini mulia di sisi Allah, habis dosanya itu. Ada seorang ibu tuh di Cimahi, anaknya autis 3, semua tiga-tiganya autis sedang berat. Aduh, suaminya meninggal, berat sekali dia nyari nafkah, yang itu bisa jadi tinggi sekali itu derajatnya di sisi Allah. Ketika ditanya ibu bagaimana, alhamdulillah saya dipercaya oleh Allah dititipi anak spesial ini. Gimana kalau nanti ibu nggak ada? Kalau saya nggak ada, Allah tetap ada. Rencananya ini ciptaan Allah, Allah yang mengurus. Sekarang memang bagian saya. Nggak ada beratnya karena diniatkan jadi amal soleh. Itu boleh jadi jauh lebih tinggi daripada yang dihormat-hormat, karena ujian hidupnya sangat berat. Jadi jangan meremehkan siapapun lah ya. Jangan-jangan orang yang kita remehkan ini ternyata kekasih Allah.
hancur kita ini. Jangan mengasosiasikan kesuksesan orang itu dengan duniawi. Wah, itu tasnya bagus, sukses. Enggak, tas cuman kulit plastik kayak gitu. Itu mobilnya bagus, pasti sukses. Enggak juga. Mobil itu cuman kaleng, karet, plastik, besi, ya kan? Jangan, oh itu cincinnya bagus jadi sukses. Apalagi cincin cuman batu, ya kan? Halo? Oh itu HP-nya paling keren, dia sukses. Enggak. Jangan asosiasikan kesuksesan itu dengan casing duniawi. Karena cara Allah menilai itu beda dengan kita. Mungkin ada yang rumahnya sangat sederhana. Tuh ada suami istri, suaminya pensiun, rumahnya di Perumnas. Di sini ada Perumnas nggak? Tempatnya. Ini Perumnas. Ada yang kebetulan. Nah ini Perumnas pensiun nih suaminya. Lalu bilang gini, Bu, ini saya udah pensiun, saya mau mohon maaf. Rumah kita di Perumnas ini adalah yang paling original. Enggak ada tambahan apapun. Begini aja. Saya mohon maaf ya Bu, semua tetangga kita udah jadi bagus, ada yang bertingkat, ada yang penuh. Tapi saya gini aja Bu, bukan saya nggak ingin bikin yang bagus, tapi nggak ada. Kata istrinya, hei Pak, nggak boleh ngomong gitu. Alhamdulillah kita punya rumah. Banyak yang tidak punya, nyewa tiap bulan. Ada yang di kolong jembatan, ada yang di pengungsian. Alhamdulillah, nikmat mana lagi yang mau didustakan. Ya tapi kan lah gimana gitu. Alhamdulillah, apa yang kurang dari Allah. Tapi kan sederhana banget rumah kita. Justru Pak, rumah sederhana seperti ini itu pertolongan Allah. Belum tentu hati kita akan jadi sehat kalau dikasih rumah yang bagus. Dengan rumah begini saya jadi susah sombongnya. Apa yang mau disombongin ya? Tetangga juga nggak ada yang dengki sama kita. Apa yang mau didengki? Saya juga ngurus rumah ini simpel, set beres. Ngepel juga tinggal beres. Dan penting Pak, rumah kita ini nggak pernah kecurian. Karena nggak dimiratin maling. Maling ke rumah kita juga prihatin. Bisa sedekah dia sama kita. Tapi yang paling penting Pak, kita kan bakal meninggal. Insya Allah hisabnya tidak terlalu rumit. Piring 4, ya kan? Gelas 5. Simpel hidup ini Pak. Hidup cuma mampir. Sukses itu bukan dari casing duniawi. Sukses itu kalau hati kita jadi bersih. Karena Allah melihat hati dan amal. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupa dan hartamu kalian, tapi Allah lihat hati dan amal kalian. Sudah selesai belum nih? Belum. Yang nentukan saya Pak. Lanjut. Kemarin gimana terusnya? Capek nggak kemarin bersepeda? Itu kemarin kami sepedahan itu, jangan nyalain saya lah Pak Wali. Itu yang di depan, yang 4 orang itu yang duluan, yang cepat sekali. Harusnya di pantai itu kan santai. Naik sepeda ini cerita, cepat deh. Ternyata kecepatannya itu 22, 23, aturan 15, 16 ya. Tapi ada rezeki Pak Wali capek. Saya juga capek sekali. Alhamdulillah penggugur dosa. Kalau sabar. Yang ke, nah, ini ada betonnya nggak di sini nih? Ada. Apa aja bahan beton itu? Pasir, koral, semen, besi, baja, air. Mana yang bisa mempererat semua bahan bangunan kita? Air.
Mana komponen bahan bangunan terlembut? Air yang bisa mempersatukan tuh Pak, kelembutan. Nih ya, Ali Imran 159, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa bima rahmatin minallah linka lahum. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lan fattu min hawlik. Hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan fattu min hawlik, niscaya orang menjauh dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta, sekiranya sudah bulat tekad, fatawakkal 'ala Allah, pasrahkan ke Allah total. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal. Lembut Pak. Jangan kasar, jangan galak, jangan emosional. Itu yang bikin masalah itu. Rasulullah itu paling perkasa, pemberani yang hebat, fisiknya kokoh kuat, tapi lembut hatinya, lembut tutur katanya. Tidak ada Rasulullah itu berkata kasar, keji, tidak ada. Ini penting nih, saya suka sedih kalau umat Islam diasosiasikan dengan kekerasan, kekasaran. Kita ini suka dipancing-pancing aja supaya galak, ya. Ada kalanya kita harus marah, tapi bukan kasar, tapi tegas dan santun, bukan marah-marah. Bapak tahu kan ciri orang takwa di surat Ali Imran ayat 134? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ciri ahli takwa yang pertama di surat itu adalah orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Artinya ketakwaan itu tidak dilihat dari sholatnya aja, lihat dari senang berinfaknya. Makin pelit, koret, kedekut, butut kasir, cap jahe, makin pelit, makin tidak takwa, kurang takwa. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Ciri takwa itu menahan amarah. Jadi orang yang marah-marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit marah, dikit-dikit, itu ciri-ciri kurang takwa. Ciri orang takwa, ciri ahli surga itu menahan amarah. Bukan tidak sakit hati, normal. Sakit hati, jengkel, kecewa, tersinggung, itu normal. Tapi jadi pemarah atau tidak? Ditahan marahnya, dikendalikan marahnya. Tuh kasus Sampo itu ya, Sampo ya. Itu kalau diurut-urut penyebabnya adalah pasti tidak bisa menahan amarah. Waduh banyak. Makanya kalau lihat-lihat itu yang ditangkap ini lihat, pasti penyebabnya sama, memperturutkan nafsu. Kalau tertangkap basah, ini nyuri ikan kecemplung, jadi itu memperturutkan nafsu. Profesor ini tangkap KPK, memperturutkan keinginan. Ini telah berzina di rumah ini, kepala titik-titik ini berzina, itu memperturutkan syahwat. Telah memukul ini, memperturutkan amarah. Makanya orang takwa itu adalah mengendalikan, bukan memperturutkan. Ya, ada nafsu yang dirahmati Allah. Jangan galak-galak ya. Bu, mau punya suami pemarah enggak? Mau punya suami yang suka cepat ngambek? Jawab. Mau tidak punya suami yang suka ngungkit-ngungkit kesalahan? Sama Bu, kami juga ya. Bukan cuma ibu. Udahlah, nggak usah pakai marah-marah. Jadi gimana? Tegas dan santun. Apa bedanya? Udah tahu bedanya marah dengan tegas belum? Kalau marah itu nggak jelas, kecenderungannya nyerang pribadi dan zolim. Kalau tegas itu jelas dan fakta serta aturan.
Saya ceramah di situ kan pernah ya tentang ini prank piring pecah. Nih, marah atau bukan? Bibi, aduh, kamu nih pecah lagi, pecah, hancur rumah tangga ibu gara-gara kamu. Ini marah atau tegas? Hah? Di mana mata kamu? Marah atau tegas? Kenapa nanya mata? Kan udah jelas di sana ya. Coba deh, itu otak jangan ditaruh di dengkul. Marah atau tegas? Masa otak ditaruh di dengkul, susah operasinya. Dasar kamu ini orang kampung, kata si Bibi. Kan di kampung kita se-RT, Bu. Diam. Jadi kalau pemarah tuh gitu ngawur, karena akal sehatnya lagi ngedrop. Makanya nggak bisa menyelesaikan masalah pemarah itu, tapi menambah masalah. Jadi harusnya gimana? Tegas. Tegas itu cirinya dua, fakta dan aturan. Prank. B, suara apa? Nah, ya fakta. Maaf Bu, piring pecah. Nah, fakta kan? Oh iya, gimana ceritanya? Tadi saya sedang jengkel, saya banting aja. Tenang ya. Piring yang ke berapa Bi? Piring terakhir. Jadi udah pas 10 pas 2 losin pas Bu hari ini udah genap 2 losin. Walaupun jengkel tetap berfokus ke fakta dan aturan. Bibi ingat nggak aturan kerja di rumah ibu? Ingat Bu. Apa coba? Kalau piring atau gelas pecah 2 losin, berarti saya harus berhenti kerja. Udah 2 losin kan iya. Artinya apa? Ya artinya saya harus keluar kerja dari rumah ibu. B, itu kesepakatan kita. Ya, saya mohon maaf kalau kerjanya tidak diperpanjang. Mudah-mudahan Bibi punya tempat kerja lain yang lebih baik. Ya, lain kali lebih hati-hati di sana. Ini sekedarnya ada pesangon. Terima kasih ya Bi, selama seminggu Bibi kerja di rumah saya. Rasanya PHK jalan, tapi nggak usah marah-marah, benar? Saya nyoba kalau ngajar santri juga gitu Pak, di pesantren santri kan ya alhamdulillah suka banyak. Kita bikin kesepakatan, boleh ngobrol, tapi yang ngobrol berdiri. Setuju tidak? Setuju. Ada yang keberatan? Nah, bagus. Kalau kelas 3 yang ngobrol, berarti berdirinya di kolam. Di mihrab tuh ada kolam. Kenapa? Karena kakak kelas harus jadi contoh. Setuju tidak kelas 3? Setuju. Udah selesai, bikin aturannya sepakat. Ya, pas lagi ceramah ada yang ngobrol, diam aja. Siapa yang merasa ngobrol acungkan tangan. Orang bisa salah, tapi kalau jujur ngaku, Masya Allah, lebih hebat. Dia ngacung. Masa ngobrolnya sendirian? Ngacung lagi. Gimana ngobrolnya? Penting sehingga harus diobrolkan atau salah perbuatan ini? Salah, ya baik, apa yang saya lakukan? Berdiri dia. Yang satu lagi maju ke kolam. Kemana deh? Ke kolam. Kenapa? Saya kelas 3. Oh iya. Perlu temenin nggak di kolam? Oh enggak. Sakit hati nggak? Enggak, ini salah saya. Udah beres. Tidak dihukum, tapi orang harus memikul pilihannya sendiri. Karena dia pilih ngobrol, ya dia konsekuensi. Kalau nggak dapat sanksi itu nggak adil, karena yang lain nggak ngobrol. Gitu. Gak usah pakai marah-marah. Kamu anak siapa? Ha? Kenapa kamu kayak gini? Ha? Kalau kamu tidak bisa dibina, akan dibinasakan. Udahlah, kita mending jadi makhluk halus aja ya. Halus tutur katanya, halus sikapnya. Apalagi di sini tidak beda dengan di Palestina lawan Israel, benar? Sini berantem sama siapa? Ini saudara kita sendiri semuanya. Innamal mu'minuna ikhwan, saudara kita. Udah, ibu bapak biasa aja.
beda pendapat biasa. Kalaupun orangnya nggak bisa diajak akur, ya udah kita aja yang baik, ya. Tapi dia pelit, bukan dia pelit, ibu aja pengen dikirim, ya kan? Udah. Tapi dia ngomong jelek ke saya, ya udah, itu bibir dia, suara dia, mulut dia, kenapa kita yang pusing, ya kan? Kita kan punya mulut sendiri, ngomong aja yang baik. Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong jelek. Dia menghina, kita menghina lagi. Dia ngebeberin aib, kita beberin aib. Mau ngapain sekolah tinggi-tinggi? Mau ngapain belajar agama? Kalau bisanya cuma nurutin kejelekan orang. Udah, gak apa-apa. Gak mungkin orang semua suka ke kita, gak mungkin. Nabi aja sempurna segalanya, tetap ada yang gak suka, ya kan? Nabi terus aja berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, berhati baik. Karena urusan kita itu adalah sikap kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Teng, sudah, ada waktunya sarapan, ya. Ada pertanyaan silakan. Kita punya 7 menit, 8 menit. Saya izin minum, ya.